Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di taruhlah jam santai ya. Makanya tadi ada yang bertanya harus pakai hitam putih enggak ya, kita nyantai aja. Ini hari Sabtu dan kita akan mempelajari sesuatu yang baru yang akan teman-teman gunakan di pengolahan data ya. Karena saya mempelajari SPSS, maka ini yang saya share. Baik, teman-teman, saya sudah share file-file yang akan kita gunakan di pengenalan SPSS ini, yaitu data SPSS latih 1 individu, latih 1 individu 2, kemudian latih 1 RT atau rumah tangga, kemudian ada metadata Susenas Code. Jadi ini adalah data Susenas sesungguhnya, Susenas DKI Jakarta, yang akan kita gunakan sebagai media untuk pelatihan. Dan berikutnya ada bentuk kuesionernya, karena mengolah data tanpa mengenal kuesionernya nanti akan meraba-raba gitu ya. Nah, kita akan terjemahkan hasil survei Susenas ini dalam SPSS. Oke. Saya perlu cek, tolong memberikan respon siapa yang sudah menginstall SPSS dengan icon apa, silahkan dengan raise dengan jempol atau tangan. Oke. Tindak sudah, Duta sudah. Maksud saya ingin mengetahui peta teman-teman ngikutnya sambil praktek langsung atau tidak gitu ya. Oke. Kayaknya hampir sebagian besar sudah menggunakan SPSS. Baik, kita mulai ya. Silakan teman-teman buka SPSS-nya. Oke, yang pertama pengenalan dulu SPSS itu seperti apa ya. Mungkin di perkuliahan sudah disinggung, tapi saya ulang karena ini materinya dari awal. Oke, ketika teman-teman membuka SPSS, maka posisi window yang terbuka adalah data view ya. Jadi SPSS itu punya dua view, data view dan variable view. Data view nanti difungsikan untuk melihat data yang akan kita olah. Sementara variable view itu menjelaskan feature atau karakteristik dari data yang kita olah ya, mulai dari namanya apa, tipenya apa, kemudian lebarnya berapa, apakah ada koma atau tidak. Label ini berarti label dari variabel, nama variabelnya itu apa, itu ada di label. Kemudian values berarti nilai dari variabel, ini sejalan dengan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian penetapan missingnya mau seperti apa, ini ada column, kemudian ada align, perataan. Nah, measure ini adalah ukuran, skala pengukuran yang waktu kita belajar ada nominal, ordinal, interval rasio. Cuma di SPSS hanya ada 3 skala pengukuran, nominal, ordinal, dan scale. Nah, scale ini gabungan antara interval dan rasio. Kemudian ini row, ini pengaturan ya. Baik, nah sekarang untuk pengenalan awal, teman-teman di bagian atasnya ada menu-menu ya, ada file, edit, view, data, transform, analyze, grabs, kemudian utilities, extension, window, dan help. Nah, yang bakal sering dipakai nanti teman-teman tuh akan file. Tentu ini kaitannya dengan pengelolaan file ya, apakah membuka file baru atau membuka file yang sudah ada, mengimport data dari format selain SPSS ke SPSS. Kemudian ini menyimpan semua data, ini ada export, ini dari SPSS kita simpan dalam format lain. Kemudian mengganti nama datasetnya itu dikasih nama apa, nanti di sini ya. Display data information, nanti tinggal untuk menyajikan informasi file datanya ya di sini. Kemudian collect variable information, mengumpulkan informasi variabel dan seterusnya sampai ke bawah. Kita bisa juga membuka file-file yang sebelumnya sudah pernah kita buka atau sebelumnya sudah kita gunakan di sini. Kemudian ada exit, itu di menu file.
Sementara di menu edit ada pilihan undo dan redo untuk mengembalikan ke posisi sebelumnya atau redo ke setelahnya gitu ya. Kemudian ini ada cut, copy, dan seterusnya. Ini biasa teman-teman menggunakan menu edit ya, di mana-mana ada. Kemudian ada replace, ada go to case, dan seterusnya. Kemudian ada tampilan view. Nah, di tampilan view ini teman-teman punya pilihan status bar, toolbar, kemudian menu editor, font, grid line, dan seterusnya. Nah, di data berarti ini kita sudah mulai bersentuhan dengan pengelolaan data ya. Di beberapa praktek sudah kita praktekkan identify duplicate cases, kemudian ada select cases, split file, nanti fungsinya seperti apa bisa kita praktekkan hari ini. Kemudian di menu transform, nah disinilah melakukan perubahan terhadap data yang sudah ada ya. Kita bisa meng-create variabel baru dengan compute variables. Kemudian kita juga melakukan recode. Recode itu berarti nilai variabel kita ganti dengan nilai yang lain, apakah ditempatkan pada variabel yang sama atau pada variabel yang berbeda. Itu bisa di sini. Bisa juga meng-create dummy variabel. Kita juga bisa meng-create rank cases, mengurutkan data. Di Excel juga ada fungsi rank ini, dan seterusnya ya. Nanti kita pelajari satu-satu dengan banyak mempraktikkan. Nah, sementara di menu analisis, disinilah teman-teman menggunakan SPSS untuk pengolahan data. Kita akan bersentuhan banyak dengan menu analisis ini ya, menyajikan deskriptif statistik. Nah, ketika nanti teman-teman belajar penyajian data, pasti ini akan digunakan. Ada frekuensi, deskriptif, explore, cross step, dan seterusnya. Kemudian ini analisis statistik, mulai dari compare mean, perbandingan rata-rata, nanti juga akan belajar di harusnya di statistik deskriptif 2 ya, di setelah ini gitu. Tapi di statistik deskriptif yang sekarang belum diajarkan. Kemudian ini ada model-model, nanti teman-teman seiring waktu akan belajar tentang model-model statistik. Itu ada di analisis. Sementara menu graph ini berarti untuk grafik ya. Untuk grafik kita bisa membuat grafik di SPSS dan seterusnya. Jadi yang sering saya pakai ya di antara ini kesini, graph, analyze, transform data. 4 ini yang paling sering saya gunakan. Oke, kemudian file SPSS itu ada macam-macam. Kalau teman-teman coba buka di sini, file, new, ada pilihan new data, nah ini yang dibuka. Tapi kalau new syntax, kalau kita klik new syntax, maka akan tampil window syntax berupa ini. Nah, kita bisa membuat perintah di window syntax ini. Ya. Nah, kemudian ada pilihan file new output. Ada juga window untuk menyajikan hasil-hasil run data ya, adanya di window output ini. Jadi kalau disederhanakan, SPSS itu akan ada 3 file yang akan sering kita gunakan, file data, file syntax, dan file output. Nanti dari output bisa kita pindahkan ke Word, ke Excel, dan seterusnya. Oke, ini untuk penjelasan pengantar. Nah, sekarang kita coba membuka SPSS dengan cara mengimport data yang berbentuk Excel. Silakan teman-teman import. Yang pertama, untuk data lat1 individu 1. Caranya seperti apa? Boleh dari sini file open, atau boleh juga dari sini juga silahkan pakai shortcut yang bergambar folder juga boleh gitu ya. Kemudian karena file yang akan kita import bentuknya Excel, maka files of type harus kita pilih yang bentuknya Excel, akan keluar. Nah, kita akan coba buka lat1 ini ya. Oke, kita open. Nah, membuka file dari Excel akan dialamatkan ke worksheet yang mau diambil yang mana kan. Jadi kalau di Excel itu ada beberapa sheet. Nah, di SPSS nggak bisa sheet itu langsung sekaligus terimport, harus kita pilih. Nah, kebetulan di file itu hanya ada 1 sheet dan posisinya sudah rapi, kita tinggal mengokekan gitu ya. Oke. Nah,
import data sudah berhasil, ini di data view seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman ingin mengetahui ini variabel apa sih, gitu ya, maka teman-teman boleh membuka layout yang di Excel atau membuka kuesionernya, ya. Jadi kalau misalkan R101 ini apa sih, R102 itu apa sih, nah itu buka di metadatanya. Di sana akan dijelaskan. Kita coba lihat. Kita coba lihat metadatanya seperti apa. Ya, silakan dibuka layout dan kuesionernya. Jadi kita akan bolak-balik. Nah, layoutnya seperti ini. Layout data seperti ini, bahwa R101 itu adalah labelnya provinsi, skala pengukurannya scale, dan seterusnya. Nah, ini menjadi pedoman teman-teman untuk melengkapi informasi di variable view. Ya, jadi kalau ini saya klik, kita kembali ke SPSS, kita buka variable view-nya. Nah, di sini masih kosong nih, ya enggak? Berarti teman-teman harus mengisi R101 itu labelnya apa tadi? Provinsi kan ya? Maka cara yang pertama teman-teman ketikkan sendiri di sini. Provinsi. Itu untuk memberikan label. Oke, kemudian value labelsnya tadi sambil teman-teman buka ya metadatanya, bahwa value labelsnya coba cari value untuk provinsi itu berapa saja. Nah, kebetulan karena ini datanya DKI Jakarta, saya hanya mencontohkan value label 31 akan di convert ke label berupa DKI Jakarta. Gitu ya. Nanti kalau di provinsi lain, contoh di teman-teman buka aja di sana. Buka aja di sana ada 32 Jawa Barat gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kalau manual kita isi satu-satu nih. Kemudian ada nggak penetapan missingnya? Kalau kita anggap semua sama, ya udah no missingnya value kita pilih. Tapi kalau misalkan ada nilai-nilai yang akan di-create sebagai missing value, ya kita harus isikan salah satu dari sini. Ya, yang mana yang dimaksud nilai missing? Oke. Sementara saya no missing value, kemudian kolomnya 12, ini rata kanan. Nah, scale-nya kalau provinsi itu sebenarnya kan pembeda ya, teman-teman ya. Ya enggak? Harusnya provinsi itu adalah nominal kalau menurut ilmu yang kita pelajari. Udah, nah seperti ini tampilannya ya untuk di variable view. Nah, bagaimana caranya kita mengisikan label-label ini melalui sintaks sekarang? Nah, yang provinsi tadi ini, kita akan coba memberikan label di 102 ya. Tapi melalui sintaks. Caranya seperti apa? Kita buka sintaksnya dulu. Oke, silakan teman-teman buka sintaks kalau sudah dibuka. Nah, kalau mau memberikan label ke variabel, teman-teman silakan menggunakan ketik var. Di sini ada pilihan kan? Ada var alignment, ada var attribute, ada var labels, ada var level, role, dan seterusnya. Kita ambil var labels. Merah karena belum benar sintaknya. Variable labels, sebutkan nama variabelnya apa tadi? R102. Nah, R102 ini akan diberi label apa? Di dalam tanda kutip 2 gini, atau tanda kutip 2 begini, silahkan aja dipilih. Kalau saya ambil yang tanda kutip 1, ini kabupaten kota misalkan. Kalau sudah selesai, tanda akhir dari perintah SPSS adalah titik. Nah, langsung biru dia. Ya. Kalau ini kita blok, kemudian kita run, ya. Kita run. Kita buka data view di variable view di datanya. Teman-teman bisa lihat. Mungkin saya share screen-nya harusnya jangan yang ini ya. Apapun yang di layar biar nggak pindah-pindah ya.
Oke. Nah sekarang tuh dengan sendirinya kabupaten kota sudah terisi tuh. Sementara yang provinsi tadi kan manual ya. Nah, supaya teman-teman membiasakan diri untuk mengisi ini, sekarang saya berikan kesempatan ke teman-teman barang 3 menit saja, isikan label untuk R105, 401, 403, dan seterusnya. Bagaimana caranya mengisikan ini semua sekaligus? Nah, sekarang kita balik ke sintak, ya, sintaknya. Ini, kalau teman-teman mau memberikan label sekaligus, maka bisa menambahkan seperti ini. Jadi titiknya di belakang. Dikasih tab gitu ya. Sekarang apa yang mau kita berikan? R105 ya. Ya, R105. Berikutnya apa? Namanya. R105, silakan dibuka metadatanya. R105 itu tipe daerah. Kita tuliskan tipe daerah. Jadi dalam satu perintah bisa beberapa variabel sekaligus. Kita coba run. Ini. Ya, berhasil. Oke. Ini kalau teman-teman lihat di sini, tuh tipe daerahnya juga nambah ya. Jadi silahkan saya berikan waktu 3 menit untuk teman-teman mencoba memberikan label 401 sampai dengan FWT Renum, karena semuanya ada di metadata. Silahkan, biar kita nggak cuma mendengarkan aja, tapi langsung praktek. Ya, saya buka Windows-nya, Windows yang sintak. Ya, silahkan. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Tampilan SPSS saya kok nggak kayak punya Bapak ya? Saya SPSS 26. Ini yang bertanya siapa? Adinda. Adinda, coba Pak. Adinda share screen. Benar, saya 25 kayaknya, Pak. Apa-apa itu adiknya kok, Dinda. Begini, Pak. Sama aja. Tapi tidak ada tulisan-tulisan itunya. Klik di variable view-nya. Oh, di sini ya? Iya. Oh, ya. Terima kasih, Nah, Pak. sekarang langsung Dinda praktek buka file sintak. Iya, File Pak. new sintak. Ya, oke. File new sintak. File new sintak. Ya, klik. Oke, Dinda sekaligus jadi volunteer aja deh. Sintak, ya. Tapi ini laptopnya agak lama, Pak. Agak lama. Nggak apa-apa. Ya, yang lain dicoba ya. Ini ya, Pak. Belum. Nah, sekarang buka itunya, buka share screen sintaknya. Variable labels. Ini screen-nya masih screen data, Mbak Dinda. Oh iya, Kak. Mbak Dinda stop share screen-nya dulu, terus buka yang sintaknya. Udah, Pak. Sudah, coba lihat. Oke, variable labels. Nama variabelnya dulu, Mbak. Jadi urutannya, nama variabelnya dulu. Nama variabelnya apa? Enggak betul, variable labels itu perintahnya. Variable labelsnya diklik aja, Mbak. R102. Dari mulai 1 deh, kan Mbak belum bikin yang 1 ya. Oh, ini. Diupdate provinsi. Kemudian variabel yang lain, titiknya jangan dulu, kan kita mau tambah variabel yang lain. Berarti Titik itu terakhir. Enter atau tab, Pak? Boleh enter, boleh spasi, terserah. Ya. Nah, sekarang baru tab mencorokkan ke dalam. Ya, tambahkan variabel yang lain coba sampai semuanya, Mbak Dinda. 102. Apa di sana? Kabupaten, kota. Terus, Pak. Ya, tambahin satu lagi, R105. 05 apa tadi? Tipe daerah.
Oke, enter. Terus ada lagi. Tambahin lagi satu, Pak. Apa, Pak? R401 apaan? R401 apa namanya? Lihat di metadatanya. Apa di 401 apa? Nomor urut rumah tangga garis miring ART. nomornya. Nomor. Buka. Ya, Di titik. kasih titik kalau mau dieksekusi. Terus sudah, Udah. Pak. Kemudian di run. Di blok dulu, kemudian di run. Ini di blok. Di blok, ya. Kemudian run tuh yang warna hijau tuh, segitiga hijau atau tulisan run. Ikonnya run hijau atau run yang menu. Terserah. Yang ini. Aha. Udah berarti, Pak. Udah ada hasilnya belum? Lihat di data view-nya. Di variable view-nya dilihat. Oh iya, sudah ada. Oke. Makasih ya Dinda. Oke, di Iya. close share screen-nya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana teman-teman membuat label variable tadi supaya kita nggak ngetik satu-satu, padahal kita sudah punya metadatanya. Ada yang punya gagasan nggak? Kan nama variabel sama label sudah ada kan di metadata ya. Kita mau pindahkan itu ke SPSS. Paham? Nah, supaya teman-teman nggak capek ngetik ulang, ini saya akan praktekkan bagaimana mengolah metadata supaya bisa dimasukkan ke SPSS. Oke, bentar, saya share screen dulu. Share screen-nya saya pilih yang ini ya, yang kalau yang nggak usah pindah-pindah, pilih apa ya teman-teman? Screen, Pak. Screen aja ya. Oke. Jadi apa yang saya buka langsung kelihatan gitu ya. Oke. Baik, sekarang saya membuka file Excel ya. Nah, di sini teman-teman akan membuat kumpulan perintah tadi yang variable labels supaya nanti bisa dipindahkan ke sidang SPSS. Yang kita butuhkan apa tadi? Nama variabel ini ya, R101 dan provinsi. Gitu kan ya? Oke. Berhubung nama variabel di SPSS-nya menggunakan huruf kecil, teman-teman harus ubah tuh yang huruf kecil, huruf itunya, variabelnya dari R besar ke R kecil. Caranya gimana? Caranya dengan perintah lower ini. Ya, jadi sama sekarang. Ya enggak? Oke, mau saya pindah. Kita kan sampai R410 ya, segini. Kemudian label akan kita pakai. Nah, kita akan menggabungkan tulisan variable label ini ya. Kan kita punya perintahnya variable label ya. Variable labels gitu ya. Oke, saya mau menggabungkan ini dengan ini. Nanti kalau misalkan saya enter, teman-teman udah punya kayak gini nih. Nah, supaya R101-nya itu R101-nya ada spasinya, teman-teman tambahkan spasi di sini. Jangan lupa di sini dan. Ini manipulasi Excel aja. Supaya ada variable labels sama R101. Setelah itu kan mau ditambahkan apa? Mau ditambahkan titik apit ya, tanda apit kan ya? Ya enggak? Nah, tanda apitnya kita kasih seperti ini. Ya, tanda apit seperti ini. Kemudian nah di dalamnya ada tanda apit kan, berarti tanda apit pertama. Ini tanda apit pertama. Kemudian kita tambahkan apa? Label. Ya. Kita tambahkan label.
labelnya ada di sini, provinsi, kemudian tanda apit berikutnya. Ini mungkin kita kasih tandanya, tanda yang beda. Nah, di sini saya butuh spasi satu nih di R101. Ya, berarti saya butuh spasi di sini. And butuh spasi, oh itu dolar. Nah, ngerti nggak teman-teman? Jadi saya membuat penggabungan dari data metadata menjadi seperti ini, variable labels R101, kemudian provinsi. Ya, nah yang lainnya tuh saya nggak butuh variable labelnya, berarti nggak butuh yang ininya, hanya butuh gabungan antara variabel dengan labelnya. Betul nggak teman-teman? Ya. Kemudian ini kalau kita tarik sampai ke R401, udah jadi tuh. Nanti yang terakhir tinggal kasih titik gitu. Nah, dengan cara seperti ini, teman-teman sudah lebih mudah, tinggal kita pindahkan ke sintaks. Ini saya pindahkan di sini. Oke, tinggal saya kasih titik. Udah selesai, kita coba run. Coba kita run ya. Ada yang belum ke cover nggak nama variabelnya? Kalau nggak salah random belum ada ya. Tapi nggak apa-apa. Random itu adanya di paling bawah sekali teman-teman. Random kita ambil random biar sekaligus. Mana random? Kita find aja. Nah, file random nih. Ya, di posisi 301. Ini nomor unik, jadi nggak perlu lah random, nggak perlu dikasih nama ya, biarkan aja. Oke. Kita kembali ke sintak, kita coba jalankan. Oke, berhasil nggak? Nah, kalau ketika sintaknya dijalankan, di sini dibilang apa? Unknown variable name was specified on the var labels comment. Berarti ada yang nggak dikenal. Yang nggak dikenalnya mana nih? Kita lihat ya. R101, 2, W1, W2 kan nggak ada kan ya? Ini kita nggak punya. Kemudian tadi saya hapus 407, 408, 409. Pemberi informasi juga nggak ada. Kita coba variable labels. Kita lihat masih ada error nggak? Ketika di run nggak ada error, berarti sudah benar. Nah, sekarang efeknya ke datanya kita lihat. Udah keisi sekarang, teman-teman. Ya, FWT ini pembobot. Ini kita tambahin aja kalau masih kurang. Pembobot. Nah, kalau ini ID untuk gabung data. Gitu teman-teman, jadi kita bisa memanfaatkan yang sudah ada di metadata untuk melengkapi label ini, yaitu pemberian label variabel. Sampai di sini teman-teman paham? Masih bisa ngikuti maksud saya? Iya, paham, Pak. Paham ya? Oke. Sekarang kita mau ngisi value label. Kabupaten kota, ya, value label. Ini kalau teman-teman lihat, kabupaten kota, ini ada kode 1 dan seterusnya. Kalau buka di apa namanya, di metadata, kabupaten kota itu ada banyak penjelasannya. Nih, kayak gini. Ini kabupaten kota nih. Ya. Jadi banyak sekali di bagian bawah. Nah, ini. Nah, karena ini Jakarta, karena ini data Jakarta, teman-teman memberi value labelnya tidak sampai sebanyak itu ya. Saya mempraktekkan kalau manual diketikkan 1
Kepulauan Seribu. Kemudian Jakarta itu 5 kota, 1 kabupaten. Jadi yang satu ini sebenarnya kabupaten. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan atau merubah labelnya, di change gitu ya. Nanti akan nambah di sini. Ini masih belum ada spasinya, kemudian change. Ya. Kemudian 71 itu adalah kota Jakarta Selatan. Kemudian 72-nya adalah kota Jakarta Timur. 73-nya Jakarta Pusat. 74-nya Jakarta Barat. Dan 75-nya Jakarta Utara. Nah, itu kalau manual. Ketika tampilan ini bisa langsung disajikan dalam bentuk label, caranya seperti apa? Di sini ada view, ada value label di sini. Kalau ini diklik, maka variabel-variabel yang sudah ada value labelnya langsung berubah menjadi value labelnya. Kalau kita kembalikan value labelnya menjadi uncheck, ya tidak dicek, maka kembali ke dalam bentuk numerik. Itu ya bedanya. Silahkan teman-teman coba secara manual untuk mengisi value label 105. Setelah ini saya akan praktekkan bagaimana mengisi value label dengan sintaks. Mudah-mudahan bisa lah ya. Nah, sekarang kalau mengisi value label dengan sintaks seperti apa caranya? Teman-teman ketikkan, itu ada value labels, kita pilih ini, value labels. Kalau tadi variable labels, sekarang value labels. Value labels, sama urutannya. Namanya apa dulu nih? Ya, namanya apa dulu? Nama variabelnya, R101. Kemudian, value label ini akan diisi dengan apa? Berarti kan kode-kodenya tadi 31 adalah untuk DKI Jakarta. Ini contoh ya. Kemudian 32 untuk Jawa Barat. Itu ya. 11 itu adalah Aceh misalkan gitu. Dan seterusnya. Nah, ini cara memberikan value labels dengan cara sintaks. Terus kalau yang lain perlu value labels lagi gimana? Ya tambahkan di bawahnya. Ya, contoh misalkan yang belum kita punya adalah 105 ya. Kita enter di sini R105. Biasanya teman-teman ditambahkan dengan slash begini. Boleh ya. Atau kalau nggak pun nggak apa-apa. R105 1 untuk perkotaan. Kemudian 2 untuk perdesaan. Gitu ya. Oke, kita coba run. Dilihat sintaknya ada error nggak? Menambahkan, berarti butuh penghubung di sini. Penghubungnya adalah biasanya garis miring. Ya, sudah clean. Dan sekarang teman-teman bisa lihat di variable view sudah terisi value labelnya nih. Ya, kalau diklik yang tadi, ini diklik perkotaan pedesaan. Dan nambah gitu maksud saya. Nah, silahkan teman-teman isi value label untuk hubungan dengan kepala rumah tangga, status perkawinan, jenis kelamin, tanggal lahir. Tanggal lahir nggak usah, yang ada nih. Apakah suami itu ada kodenya ya? 1 iya, 5 tidak gitu kan? Nah, silahkan deh dicoba untuk mengisi 403, 404 dengan 405. Gimana caranya? Ada mau jadi volunteer? Silahkan.
ya tidak saya terus yang bicara. Saya kembalikan ke mode sintak kalau teman-teman mau melihat seperti ini urutannya. Jadi dikasih garis ini slash ya, slash tambah variabel, slash tambah variabel. Jadi urutannya value labels, nama variables, kemudian value dalam bentuk numeriknya, kemudian label untuk masing-masing nilai variabel. Kira-kira bisa? Silakan, ada yang kesulitan nggak? Nah, setelah ini baru kita mencoba menggunakan SPSS untuk kebutuhan pengolahan. Minimal persiapannya itu. Sebentar saya cas HP dulu, cas laptop dulu ya. Gimana teman-teman, berhasil? Maaf Pak. Siapa? Rido. Ya, silakan Ridho. Mau itu minta lihat sintaks yang tadi yang value sintaknya. label. Value labels. Oke, silakan. Boleh kalau mau teman-teman lebih rapi, bikinnya begini, value labels, enter, kan jadi rata tuh. Ya, enter lagi, slash variabel barunya apa? Maaf Pak, belum tershare. Oh, belum tershare. Saya share-nya pakai perasaan tadi doh. Jadi nggak kelihatan. Udah? Sudah Pak. Nah, ya silahkan. 400 berapa sekarang? 403. Gitu ya. 403 itu banyak tuh. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau saya mau kopinya dari Excel? Kan Excel udah nulis tuh. Yo, dipikirin. Saya punya value label di Excel. Saya mau pindahkan ke SPSS. Gimana caranya nih? Daripada kita ngetik satu-satu, kan gitu ya. Kira-kira gimana teman-teman? Nih, R403 nilainya ini. Gimana tuh kira-kira? Boleh, value-nya itu ke bawah juga nggak apa-apa. Urutan value-nya ke bawah juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus selalu ke samping. Jadi kalau teman-teman buat seperti ini, ya, saya hapus dulu deh biar kelihatan hasilnya benar apa enggak ya. Kosong ya. Kemudian biasanya pilihannya seperti ini misalkan. Berarti kan kita naruhnya ke bawah kan. Apakah diterima oleh SPSS? Sinta? Bisa teman-teman. Jadi value itu boleh ditaruh ke bawah, boleh ditaruh ke samping. Nah, kalau gitu berarti Excel-nya bisa nih dimanfaatin. Nanti satu gitu ya. Kita coba. Yang pertama mau dari mana? Mau dari atas. Dari provinsi ya. Terusnya nggak usah deh karena sudah ya. Saya dari sini ya. Sama dengan apa? Value karena ini teks saya pakai ini deh. Value labels ini. Maaf Pak, belum terganti share screen.
Oh, nggak otomatis ya Mas ya? Hmm. Ya, tadi otomatis perasaan. Oh betul, kan tadi saya pilih file. Oh sekarang udah? Ya, sudah Pak. Oke. Oke, saya ulang dulu deh. Value labels, gitu ya. Kemudian ini akan kita sandingkan dengan nama variabel, gitu ya. Nanti kasih n. Nama variabelnya ini. Kita coba dulu. Kemudian setelah itu ada spasi. Kemudian ada nilainya yang diambil, gitu ya. Nilainya yang diambil ini. Kemudian ada spasi lagi. Kemudian ada perkotaan, tapi diapit perkotaannya, kan gitu ya. Perkotaan, tapi diapit. Nah, boleh nggak ini langsung dikasih? Ini kita coba aja. Oh, nggak, berarti ada error di C341-nya ya. Nah, itu berarti teman-teman harus memunculkan dan di sini. Ini dan itu ya. Kemudian ada tanda apit lagi. Dan tanda apit. Nah, ini baru benar. Value labels R105 140 perkotaan. Nanti kalau di sintaknya nggak dikenal R besarnya, gampang, tinggal diganti aja. Nah, berikutnya yang duanya kita ambil posisi ininya aja, tidak dari value labels. Kita ambil dari sini, pas ya, tapi harus dikasih sama dengan berarti. Tuh. Oh, R105 juga nggak butuh, kita langsung kode 2-nya. Kita langsung, bentar ini, nah, oh masuk ke atas ya. Masih ke atas, harusnya ke bawah. Langsung aja deh. Sama dengan ini, 2, kemudian dikasih spasi. Ya, kemudian dan ada tanda kutip dan kita sorot perdesaannya dan lagi kemudian tanda kutip. Nah, ini udah lumayan nih teman-teman. Nah, berikutnya yang R403 berarti teman-teman harus munculkan apanya? Memunculkan tanda slash kan ya, slash 403 kemudian value labels-nya. Gimana munculkan slash? Sama saja, sama dengan slashnya dikasih nah ini slash namanya. Kemudian ini R403 dan apalagi teman-teman, dan ini ya, spasi dulu Di sini Mbak, kalau R105 sama R403 nya nggak di lower dulu. boleh, silahkan aja di lower dulu juga boleh. Kalau mau langsung di sini boleh, nanti pas gantinya di sintak juga boleh. Terserah aja Mas. Ini saya mau menunjukkan bahwa di SPSS itu sensitive case nggak sih untuk nama variabel gitu ya. Nanti kalau sensitive case berarti harus dikecilkan. Kalau nggak sensitive case ya boleh langsung dipakai. Oh iya Pak. Oke. Itu ya. Kemudian dan sekarang diapit. Jadi bahasa program itu sebenarnya bahasa kita, cuma disamakan dengan bahasa mesin gitu. Dan nyambung kan ya R403-nya. Nah, berikutnya 234-nya boleh mengacu ke sini. Mulai kan? 20 sampai 9. Kemudian untuk yang ada nama variabelnya kita ambil yang di sini, kan harus muncul 40-nya. Kemudian yang lainnya kita ambil dari bawah. Nah, kecerdasan teman-teman untuk melakukan penyingkatan waktu kerja itu sangat berpengaruh ya ke penggunaan waktu kerja teman-teman. Jadi dengan cara seperti ini lebih enak sebenarnya gitu. Apa yang sudah ada kita berdayakan aja ya. Nah, ini semua sudah, tinggal copy paste
atas, copy, ya. Kemudian kita pindah ke sintaks. Oke, kalau ini kita kasih titik, akan jadi hidup dia. Ya, nah pertanyaannya apakah R105 terbaca atau tidak, kita tes. Kita tes, kan? Kalau di runningnya nggak ada error, berarti di SPSS mau huruf besar atau huruf kecil dianggap sama. Hal ini beda kalau teman-teman ngolah di R atau di Python, dia case sensitif, jadi hurufnya itu harus sama persis dengan variabel. Kita lihat hasilnya di sini. Sudah ada tuh, ya, 403 udah ada isinya. Paham ya? Jadi metadata ini jangan dianggurin, maksud saya gitu loh. Daripada kita ngetik satu-satu, padahal variabel susunan itu berapa banyak tuh teman-teman. Ini udah 500 baris tuh. Apa nggak gempor tuh kalau nggak dibikin penyederhanaan dari Excel ke sananya ke SPSS-nya. Oke, saya lanjutkan ya, yaitu cara pemberian value labels dengan sintaks dan dengan manual. Kemudian di sini teman-teman juga miser ini bisa dilakukan manual, bisa dilakukan dengan sintaks. Silahkan ya, kalau dengan sintaks tadi berarti apa nih? Kalau dengan sintaks, kalau untuk merubah miser, teman-teman kita lihat di sini, karena itu berkait dengan variabel, teman-teman ketikkan var. Ada var apa tadi, miser ya? Miser itu dia kalau di sini levelnya level apa? Kita contoh ya. Contoh misalkan untuk ini nominal R101 nominal. Teman-teman mau rubah ke mana? Ke scale. Oke. Saya SPSS-nya dari awal sekali nih, teman-teman udah berubah tuh ya. R101-nya dari tadinya nominal menjadi scale. Jadi perintahnya betul, variabel level, nama variabel, kemudian jenis skala pengukurannya berada di dalam tanda kurung. Sehingga yang ada di metadata ini kan ada nih measurement level, scale gitu kan ya. Berarti teman-teman tinggal ngapain? Tinggal menambahkan variabel sebelahnya, dalam ini harus dibuat dalam tanda kurung. Kira-kira bisa nggak membuat ini dari Excel-nya pindah ke SPSS? Sama aja ya teman-teman ya. Nih tinggal diganti ininya menjadi variabel level R101 yang provinsinya bukan ini saya copy dulu di sini. Kalau copy ini berarti untuk yang ini saya copy value biar masih bisa dipakai. Sekarang yang ini saya ganti dengan variabel level. Udah. Kemudian yang provinsinya bukan petik tapi tanda kurung. Kita ganti di sini. Kurung buka. Ini kurung tutup. Nah, itu udah sama. Oke, yang ini berarti ya ganti kurung buka, kurung tutup. Nah, cuman biasanya mutu di depannya masih butuh tanda slash tadi. Kalau mau dibuat banyak, provinsinya kita ganti apa tadi? Scale ya. Scale-nya berarti provinsinya kita ganti, tadi kan C3. Sekarang yang ada di scale pengukuran ada di D3. Itu harus diganti menjadi D3. Tuh. Ya, ini juga sama. Ganti dengan D4. Udah, tinggal di copy paste ke bawah. Kemudian W1 kita nggak butuh, yang kita butuh yang ini. Skala pengukuran. Ya. Gitu teman-teman. Ya, jadi silahkan dimanfaatkan dari Excel ke
ke SPSS-nya ya kalau perlu mengganti skala pengukuran. Nah, itu pengantar awal kita menyiapkan data di SPSS untuk siap diolah ya, untuk siap diolah. Nah, sekarang kita akan belajar apa? Di dalam penyiapan data untuk diolah, beberapa tahapan sebelum masuk ke menu analisis, kadangkala teman-teman tuh membutuhkan data. Kita coba kenali ya, kita coba kenali perintah-perintah yang ada di sini. Ya, kita coba yang paling mudah identifikasi duplicate cases. Kemarin sudah dicoba kan ya? Ini sudah. Ini sort cases. Nah, sort cases ini ngapain? Diurutkan dulu. Diurutkan sort cases. Misalkan di sini ada identitasnya mau saya urutkan. Kalau pakai menu data sort cases, kita masukkan. Nih ID randomnya secara ascending atau descending, dari kecil ke besar atau sebaliknya. Misalkan seperti ini. Kalau hasil pengurutannya mau disimpan dalam bentuk file yang berbeda, silahkan di sini. Kalau mau dikasih create an index juga boleh, ya. Nah, karena ini masih praktek, saya langsung aja OK. Nah, di sini dia run data, kemudian hasil pengurutannya seperti ini, ya. Cara kedua untuk mengurutkan data, teman-teman tinggal klik kanan ya, klik kanan, kemudian sort ascending atau descending. Itu lebih cepat ketimbang data sort cases. Jadi kan 2 langkah. Kalau dengan klik kanan, langsung klik kanan langsung ini. Paham? Oke, berikutnya apa lagi di data? Define variable properties. Teman-teman silakan dicoba-coba aja, klik-klik di sini ya. Kalau kita masukkan terus sedikit aja ini apa? Kita masukkan, kemudian continue. Dia kelihatan di sini. Jadi define variable properties. Ini menentukan sifat-sifat dari variabelnya. Kan baca langsung R101 provinsi, misalnya level mau diganti. Jadi disediakan kayak semacam dialog box ya untuk melihat-lihat karakteristik dari variabel ini, bahwa ada 3 label di sini yang berisi hanya Jakarta, ada sebanyak 18.842 case gitu. Jadi langsung ketahuan semuanya. Ya, itu untuk data define variable properties. Kemudian set measurement level for unknown. Kalau di sini sudah ada semua, gitu ya. Nah, ini juga semua nominal, ordinal, mana. Jadi bisa langsung ditarik karena kita sudah berisi semua, skala pengukurannya nggak perlu, gitu ya. Kemudian ini validation. Here, define rules. Itu yang waktu kita belajar input data, define rules di sini. Ya, jadi karena ini sudah siap, jadi teman-teman saya perkenalkan dulu fungsi-fungsinya. Kemudian ada merge files. Merge file itu apa? Teman-teman boleh menambahkan, ini kan variabelnya baru sedikit. Kalau mau menambahkan variabel lain, ini add variables. Kalau mau menambahkan cases, nambah di bawah dia. Kemudian ada agregat. Kita udah coba di kelas ya, agregat dengan SPSS. Nah, saya ingin menjelaskan tentang split file. Split file ini fungsinya adalah kalau hasil outputnya mau dipisahkan per value label, maka split file difungsikan. Misalkan gini, saya mau menghitung tabel yang hasilnya itu per kabupaten kota, maka per kabupaten kotanya diaktifkan, compare group misalkan di sini. Nanti outputnya akan tampil sebanyak 6 kali kalau di DKI Jakarta. Kalau ini nggak ada, maka tampilannya hanya 1 kali aja. Nah, itu fungsi split file. Nanti kita akan coba. Ya. Kemudian data select cases. Nah, select cases ini untuk memilih, misalkan yang mau diolah hanya Kepulauan Seribu saja. Berarti if di sini kita pilih data yang mau kita olah Kabupaten Kepulauan Seribu saja. Itu select cases namanya. Di select cases, teman-teman bisa dikasih pilihan yang masih bekerja di dataset ini atau membentuk file yang berbeda, atau tetap bekerja di file ini tapi yang nggak kepilih di delete. Itu ada 3 pilihan tuh di select cases ya. Jadi kalau saya filter jadi seperti apa? Maka di SPSS yang tidak terpilih itu akan ada tanda centang di sini. Karena ini Pulau Seribu kan ya. Kalau saya tarik ke bawah atau saya descending gini tuh, ini akan ada tanda apa namanya?
tanda coret gitu ya, tanda coret, tanda slash di penomoran record sebagai pertanda bahwa ini tidak akan disertakan dalam analisis. Itu data select cases. Nah terakhir, kemarin ada bertanya, weight cases itu apa? Weight cases ini pembobot yang akan digunakan untuk menghasilkan estimasi level populasi. Nah, pembobot di data ini namanya FWT. Nah, teman-teman, FWT-nya diaktifkan, maka masuk ke sini. Nah, frekuensi variabel pembobot. Oke, maka nanti di bagian pojok bawah akan ada tulisan wait on. Nah ini, wait on. Ya, berarti status wait-nya aktif. Pembobot juga bisa kita klik lewat gambar yang timbangan biasanya. Di sini nggak muncul. Ya, ikonnya nggak muncul. Nah, itu semua, langkah-langkah ini semua, kalau teman-teman mau pindahkan ke Sintak, cukup klik paste. Kalau ini saya klik, maka di Sintak akan muncul perintah bobot wait by, berarti ini mengaktifkan. Ya, ini mengaktifkan. Kalau wait-nya mau nggak aktif, apa perintahnya? Wait cases di sini, don't wait cases, berarti pasnya akan muncul wait off. Jadi kalau menggunakan Sintak, ketika mengaktifkan wait, wait by. Kalau wait-nya mau dimatikan, wait off, double F, gitu. Dan seterusnya. Jadi yang saya ajarkan ke teman-teman, dari sisi praktis menggunakan menu, kemudian nanti kita simpan dalam bentuk sintak, sehingga pada saat ngolah berikutnya maka kita tinggal merun sintaknya saja, ya. Oke. Nah, terhadap menu data sudah saya kupas. Nah, sekarang kita coba kupas untuk transform. Transform ini membentuk variabel baru atau merecord. Oke, kita mulai dengan variabel baru. Masih ingat penghitungan umur 407? Ya. Compute, kita mau menghitung umur. Umur ini kalau pencacahannya 10 Maret 2021 ya, misalkan gitu ya. Maret 2021. Bagaimana gitu umurnya? Nah, kita bisa menetapkan umur yang normal dulu, bahwa tahun sekarang 2021 dikurangi tahun lahir. Tahun lahir itu R berapa tadi? R406 ya. 406C. 406C gitu ya. Atau kemudian ini kita mau menetapkan yang ulang tahun dulu atau yang belum. Kalau yang belum ulang tahun, oke, kita tetapkan yang belum ulang tahun dulu. Nah, kemudian di sini if-nya kapan kita menggunakan 2021 dikurangi tahun lahir dikurangi 1. Syaratnya apa di sini? Syaratnya umur tahun lahirnya gitu ya, atau bulan ya. Bulan lahirnya lebih dari atau sama dengan 4 atau lebih dari 3 gitu ya. Lebih dari 3. Continue. Kemudian paste. Nah, di sini kita mainnya. Perintahnya begini nih. Jika bulan lahirnya lebih dari 3, maka umurnya 2021 dikurangi tahun lahir dikurangi 1. Udah selesai belum? Belum. Kita tambahkan if yang lain. If R masih sama ininya, cuman kita tinggal ubah-ubah belakangnya aja. Ini if R406B-nya kurang dari 3, kan gitu ya? Kurang dari 3, maka umurnya kurang satunya kan nggak ada. Ini untuk yang, nah sekarang kalau pas 3 bagaimana? Tambahin lagi, jadi ini di SPSS dipecah-pecah ya. Kalau sama dengan 3 harus ada syarat berikutnya kan ya. Kalau sama dengan 3 dan, nah gitu, dan R406A-nya kurang dari atau sama dengan 10,
kurang dari atau sama dengan begini kalau di SPSS 10 berlaku rumus ini. Tapi kalau dia lebih dari 10 berlaku rumus yang di atas. Nah, berarti ini tinggal di copy. Ya, ini copy, kita taruh di sini. Lebih dari 10 maka ini berlaku gitu. Jadi secara logikanya tetap sama dengan yang Excel ya, cuman di sini dipilah-pilah. Oke, kalau ini kita run. Nah, itu cara membentuk variabel baru. If Pak, itu ya. sebetulnya kedouble. Yang mana? Yang baris kedua. Baris kedua kenapa? Itu 10-nya kedouble. Oh, betul, makanya error. Terima kasih. Oke. Ya, sudah clean. Sekarang kita lihat umurnya di sini. Ya, ketika transform, baik yang select cases maupun tidak akan tetap dieksekusi. Nanti yang select cases ini akan berpengaruh pada saat tabulasi. Ya, pada saat tabulasi, pada saat modeling. Kita off-kan dulu ya select cases-nya. Kalau select cases itu, kalau di paste, bahasanya kayak gini nih select cases. Jadi saya minta teman-teman untuk mempelajari menu dan sintaknya, silahkan aja ya di-explore sendiri. Nah, ini untuk select cases. Kalau untuk meng-off-kan select cases-nya, all cases, kalau di paste nanti akan terus filter off, ya, filter yang sebelumnya dimatikan, use all, gunakan semua data, gitu, dan seterusnya ya. Oke, nah itu untuk membuat variabel baru umur. Nah sekarang ada di transform itu record different variable. Masih ingat nggak soal saya membuat tabel kelompok umurnya 015, 014, 1564, 65 plus. Nah itu kita memanfaatkan record different variable ini. Ya, ini saya nambah sekarang ke record into different variable. Pilih variabel yang mau di recordnya adalah umur. Kemudian nama variabel barunya apa? Grup umur misalkan. Ya, labelnya adalah kelompok umur. Change. Nah, old and new values-nya kita tambahkan. Pertama, dari 0 sampai ke 14, boleh teman-teman langsung pakai ini. Range lowest true value. Kalau ini range value true highest. Ya, kalau ini apa? Lowest true value. Jadi ini dia bersifat rank dari yang terendah sampai ke nilai tertentu. Kalau ini sampai ke nilai yang tertinggi. Berarti yang paling tingginya adalah 14. Ini akan kita beri kode 1. 14 true highest, oh terbalik, mohon maaf. Ini harusnya kita ganti ya, kita remove dulu. Yang ini sampai 14, kita beri kode 1. Kemudian yang 15 sampai dengan 64 menggunakan rank ini. Dari 15 sampai 64. Berkode 2. Dan yang terakhir 65 ke atas, dan nulisnya di sini. Berkode 3. Jadi yang tadinya umurnya itu banyak dari 0 sampai nilai tertinggi, sekarang akan kita ubah menjadi 3 kelompok saja, 1, 2, 3. Nah, itu namanya record. Merecord value. Ya. Nah, untuk melihat seperti apa sintaknya, tinggal di paste, ya, paste di sini. Kemudian kita lihat di sintaknya. Nah, jadi kalau mau record seperti ini, perintahnya record nama variabel, nilai lama berapa jadi berapa, nilai lama berapa jadi berapa, dan seterusnya menjadi nama variabel barunya apa. Kemudian ini variabel labels-nya adalah nama variabel grup umur, labelnya kelompok umur. Nah, ini kalau kita run, maka akan terbentuk satu variabel baru grup umur ini yang isinya 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita lihat di value labels belum ada nih. Nah, teman-teman tambahkan lagi sintak yang tadi. Sintak yang tadi kita tambahin lagi di sini sebelum ini ya. Kita tambahkan apa? Value labels. Value labels dari siapa? Dari grup umur ya. Di grup umur, satu apa? Satu kelompok 0 sampai 14. 2 untuk
15 sampai 64. Kemudian 3 untuk 65 plus. Misalkan gini. Kita teman-teman tambahkan di sintaknya. Kita run. Maka hasilnya ini udah berubah tuh menjadi dalam bentuk value label, dalam bentuk label ya, bukan dalam bentuk numerik gitu maksud saya. Nah, ini tahapan menyiapkan variabel untuk diolah lebih lanjut. Nah, sekarang habis ini saya mau coba nih bagaimana membentuk tabel dari data yang ada. Nah, untuk membentuk tabel, saya lebih suka menggunakan analyze, kemudian ada tables di sini, ada custom table, tinggal ditarik-tarik aja. Sajikan tabel menurut kabupaten kota, tarik. Ya, kemudian yang mau disajikan apa? Jumlah penduduk menurut kelompok umur, tinggal tarik sini. Ini count, sudah menghitung jumlahnya. Nah, saya akan menunjukkan posisi weight dengan tanpa weight seperti apa ya. Oke, saya cancel dulu. Saya matikan weight-nya sekarang. Saya matikan weight-nya. Oke, sekarang weight-nya sudah off. Nah, saya balik ke tempat tadi, tables, di analyze tables, custom tables. Kita tarik ini. Kemudian kelompok umurnya kita tarik sini. Nah, kalau teman-teman mau menjumlahkan semua, ini ada categories and totals. Diklik, kemudian ini diklik. Ya, total. Tabelnya boleh diganti. Boleh jumlah, boleh total, dan seterusnya ya. Apply. Kemudian yang bawah juga saya mau ada jumlahnya, boleh di sini. Ini juga total. Atau karena ini jumlah kabupaten kota jadi provinsi, saya boleh langsung tulis Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Karena kan jumlah gabungannya menjadi angka provinsi. Nah, pada saat mengklik kabupaten kota, lihat teman-teman di sini ada define, summary statistiknya boleh diganti-ganti. Yang muncul sekarang adalah count. Kalau teman-teman butuh persentase, tinggal munculkan. Ini persentase menurut baris. Ya, kemudian formatnya cari yang nggak pakai persen, berapa angka di belakang koma. Apply to selection. Maka muncul sekarang ada persentase di sampingnya. Ya, saya mau persentasenya ke bawah juga, ya tinggal diklik. Tambahin kolom persentase, pindahin sini. Ya, saya formatnya saya ganti. Apply to selection. Close. Nah, di sini tabelnya udah siap. Nah, silakan berikan judul tabel apa. Di sini tabel 1 adalah jumlah penduduk, jumlah dan persentase. Persentase penduduk menurut apa tadi? Kabupaten kota dan kelompok umur ya sesuai dengan itunya, kelompok umur. Kemudian di mana? Di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta tahun berapa? Ini data tahun 2000. Karena ini umurnya udah saya ganti ke tahun 2021 ya. Saya berani mengatakan ini tahun 2021 gitu ya. Tapi kalau mengacu ke datanya ini tahun 2020 gitu ya. Kemudian captionnya silakan mau diisi apa, cornernya apa. Corner itu yang di pojokan, kalau caption yang di bawah. Biasanya nulis gini, sumber BPS 2020. Misal seperti itu ya. Nah, ini kalau di pas akan muncul sintaksnya seperti ini kalau tabulasi. Tuh. Ya, ini kalau mau ngeran ulang gampang. Ngeran. Nah, ini hasilnya seperti ini. Loh, kok ini Pulau Seribu doang? Oh iya, Slack assist-nya ternyata masih aktif nih teman-teman. Ya, Slack assist-nya masih aktif. Berarti kita harus ubah data Slack assist-nya, kita pindah ke all cases. Kemudian kita coba sebentar ini. Ya, ini kalau ini cirinya gini teman-teman, kalau ada data yang lain kosong yang muncul cuma kabupaten doang, ini kemungkinan yang di Slack assist cuma Pulau Seribu. Atau kemungkinan kedua split filenya masih posisi aktif, ternyata enggak kan. Nah, kita coba Slack assist-nya dihilangkan, kembali ke sintaks.
Nah, sekarang udah ada isinya. Nah, perhatikan teman-teman, jumlah penduduk dari sampel adalah 18.842. Kenapa? Karena belum ada pembobot. Sekarang saya aktifkan lagi pembobotnya. Data rate casesnya saya aktifkan pembobotnya ya. Oke. Kemudian saya run ulang. Saya run ulang tabel ini. Hasilnya berubah. Angkanya menjadi 10.623.148. Nah, itu fungsi pembobot. Yang tadinya 18.842 sekarang jadi 10.623.148. Jadi kalau ditanya berapa penduduk DKI menurut estimasi Susenas, ada 10,6 juta. Walaupun sampelnya cuma 18.000. Nah, ini saya sudah masuk ke materi penyajian data untuk minggu depan gitu ya. Jadi setelah data siap diolah, kita akan berubah menjadi tabel. Dari tabel ini akan diubah menjadi grafik. Dipersilahkan aja. Kalau teman-teman mau coba grafik, ya silahkan di sini juga boleh grafik. Oke. Mau bikin grafik apa? Grafik ini ya tarik ke atas. Aksesnya apa? Aksesnya kelompok umur misalkan gitu. Ini ya count-nya, ini ada data count. Kalau kita oke-kan, maka jadilah grafik kelompok umur di DKI Jakarta gitu, ya. Sampai di sini teman-teman masih bisa ngikuti? Bisa ya? Jadi dasar-dasarnya sudah saya sampaikan. Penyiapan data sebelum diolah, masuk ke pengolahan, ke penyajian. Nah, seterusnya teman-teman tinggal menggali dari sisi analisis statistik yang dipelajari. Ya. Apa fungsi yang lain? Ya, kita coba aja. Excel, SPSS banyak fungsinya. Ya. Oke, sekarang kita coba analisisnya apa lagi? Transform apalagi? Di transform ada juga rank cases. Apa sih rank cases? Kita lihat ya rank cases. Rank cases pilihannya ini ada variabel. Misalkan kita mau merank umur. Rank umur berdasarkan masing-masing kabupaten kota. Ini kalau ini ranknya dari smallest value, dari terkecil, ya kita oke-kan. Maka variabel SPSS-nya kita lihat akan ada tambahan ini variabel rank umur. Jadi di umur itu di ranking karena ini pembobotnya masih aktif, menjadi besar. Padahal kan cuma 18.000. Pembobotnya kita matikan dulu. Oke, dan transform rank cases. Oke. Nah, berikutnya menjadi lebih kecil. Jadi rank cases juga terpengaruh dengan bobot, teman-teman, hati-hati ya. Jadi kalau mau membuat perankingan terhadap data, usahakan pembobotnya dimatikan. Jadi clear. Kalau mau tahu yang paling tinggi yang mana, descanting. Nah, di Pulau Seribu ini nomor terakhirnya. Ya, jadi kalau ini kita sort data, sort by sort cases pertama menurut kabupaten kota, yang ini kita buang, kemudian setelah itu menurut rankingnya. Jadi bisa seperti itu secara ascending. Maka di Pulau Seribu nomor paling kecil 1 ya, di Pulau Seribu paling kecil 1, berarti yang berikutnya untuk yang terakhir pasti nomor urut terakhir 18.000 sekian. 1000. Karena nomornya kan nomor urutnya di masing-masing kabupaten kota, dia akan kembali ke 1 ketika berpindah kabupaten kota. Kalau teman-teman mau merank dalam satu provinsi, maka ininya ditiadakan atau by-nya by province. Nah, berarti ini melakukan perankingan dalam satu provinsi. Kayak gitu ya.
Mungkin saya tidak mengupas semua fungsi-fungsi yang ada di SPSS, tapi paling tidak dari pengantar awal ini teman-teman bisa punya dasar ya, punya dasar saya tuh harus ngapain kalau mau ngolah dengan SPSS. Dari mulai input data ke SPSS, kemudian menyiapkan, mengecek ada duplikat atau tidak, perlu nggak membentuk variabel baru. Nah, di SPSS disediakan. Saya sudah memperkenalkan beberapa sintak yang akan memudahkan teman-teman bekerja. Untuk selebihnya, silakan teman-teman eksplorasi sendiri. Ya, eksplorasi sendiri. Insya Allah, menguasai SPSS juga akan membantu teman-teman menyelesaikan, khususnya nanti pada saat menulis skripsi, tesis, atau disertasi. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak merasa rugi mengikuti kelas tambahan ini ya. Selebihnya tinggal dipakai di perkuliahan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Oh, sorry, saya masih lupa tentang penggabungan data. Ya, bagaimana menggabungkan data rumah tangga dengan data individu? Nah, ini juga penting. Coba teman-teman lihat bahwa di kuesioner itu aslinya kuesioner itu kan nanyanya satu kali ya. Ini keterangan individu, nah ini individu, data individu dari sini. Begitu teman-teman ke belakang, pertanyaannya bukan untuk individu, tapi untuk rumah tangga. Contohnya ini, berapa jumlah keluarga yang tinggal di sini? Selama setahun terakhir, apakah ada anggota rumah tangga? Ini pertanyaannya pertanyaan rumah tangga gitu. Nah, di dalam raw data itu dipisahkan. Nah, kalau teman-teman mau menganalisa data, harus digabungkan dulu gitu loh. Ya, harus digabungkan dulu. Kalau gitu ini saya simpan sebagai latihan 1, individu 1 ya. Save. Saya sekarang buka individu 2. Kalau individu 2 berarti menambah variabel. Nih. Kan? Ya. Nah, sekarang saya udah punya dua data set. Nah, ini individu 2. Saya kasih nama dulu, latihan 1, individu 2. Bagaimana saya menggabungkan kedua variabel ini? Nah, kita bisa masuk ke data merge variable. Karena ini sama-sama data individu, berarti yang ditambahkan adalah variabelnya. Variabelnya ya, maksudnya yang mau ditambahkan adalah variabelnya. Karena latihan 1 individu dan latihan 2 individu itu variabelnya berbeda. Kita tambahkan, kita akan menambahkan variabel dari latihan 2 ke 1, maka kita harus membuka dulu yang satunya. Nih ya. Jadi kita akan tambahkan ke sini variabel yang ada di lat 2. Maka data, merge file, add variables, kita ambil lat 1 itu 2. Nah, di sini sudah ada nama variabel yang sama yang akan menjadi key. Nah, di dalam pengolahan data, BPS sudah menyediakan identitas untuk penggabungan yaitu renum. Jadi cukup teman-teman gunakan key variabelnya itu di renum aja. Nah, di dalam pilihan menggabungkan data ada 3 kemungkinan. One-to-one merge based on file order. Kalau susunannya data 1 5, data 2 5, digabungkan kan sama-sama 5. Nah, itu kita pilih one-to-one. Kemudian ada one-to-one merge based on key value. Jadi ini penggabungan satu-satu, tapi berdasarkan variabel kunci. Nah, tadi kan di data set 1 udah saya run, udah saya bolak-balik kan ya. Berarti harus mengacu ke variabel kunci gitu. Oke, saya pilih yang ini karena ada yang diurutkan, ada yang tidak. Nah, satu lagi one to many, ini berarti satu ke banyak. Contohnya data individu mau dikawinkan dengan data rumah tangga. Satu rumah tangga bisa terdiri dari beberapa individu kan gitu. Maka dipilihnya yang ini. Nah, untuk yang pertama merge-nya adalah yang ini dulu ya. Di sini ada variabel yang sama, kemudian ada random. Jadi sebenarnya yang lain boleh ditiadakan, tapi ini karena udah sama kita abaikan aja. Kemudian, nah key variabelnya di sini, kalau saya langsung randomnya aja, karena random itu udah menjadi variabel kunci.
Tuh, ya. Oke. Jadi variabel kuncinya ini kalau mau dipastekan, maka sintak untuk penggabungan data seperti ini, teman-teman. Sort cases by renum. Dataset aktif adalah dataset 7. Sort cases by renum. Dataset aktif ini, gitu ya. Oke, nah kemudian ini kita run. Maka kalau teman-teman berhasil, di sintaknya tidak ada error, duplikat ke in file, ya betul bahwa variabelnya ada dua kunci kan di situ ya. Ada 2 kunci, kemudian not unique. Oke. Nah, kemudian di sini di latihan satunya ini udah tertambahkan variabelnya. Ini adalah variabel-variabel yang ada di latihan 2. Di individu 2 maksud saya. Ya. Kemudian kalau teman-teman mau nambahkan data dari rumah tangga, ya kita buka data rumah tangganya. Ini data rumah tangga, open, kemudian oke. Nah, kita save dulu ini data rumah tangga. Satu letak, ya. Kita save. Nah, data ini mau kita tambahkan ke individu. Seperti apa? Tetap dia mengacu ke renum juga, ya. Kita buka data individunya. Nanti di sini ada variabel ini ya, ada variabel tambahan dari file rumah tangga. Oke, di merge, add variable, kita pilih yang ruta. Ini continue. Nah, sekarang pilihannya bukan one to one, tapi one to many. Nah, variabelnya kita pilihkan yang renum saja. Oke. Nah, tambah tuh ini variabelnya. Cirinya apa? Satu variabel ya, satu case di data rumah tangga akan diduplikat sebanyak anggota rumah tangga di data individu. Nah, itu proses penggabungan ya. Itu proses penggabungan dan itu juga bakal dibutuhkan oleh teman-teman ketika melakukan pengolahan data. Ingat bahwa dalam proses pengolahan data ada proses yang namanya integrasi data. Ingat? Nah, itu integrasi data dari berbagai sumber digabungkan menjadi satu. Oke, nanti rekamannya akan saya share ya teman-teman dari pembelajaran ini. Tentu ada beberapa yang harus saya edit yang nggak perlu. Saya tidak bisa menambah waktu pembelajaran sekarang karena mau ngantar keluarga untuk vaksin dulu, gitu ya. Jadi mohon maaf tidak membuka tanya jawab setelah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Silahkan di-explore SPSS-nya, bisa didiskusikan ya. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan teman-teman semua. Ya, saya tutup ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti di WA grup aja nggak apa-apa, nanti sambil nunggu di sana bisa saya jawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke teman-teman, saya izin langsung live ya. Karena vaksinnya ditutup jam 11. Mudah-mudahan masih dapat. Selamat bertemu di perkuliahan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, saya izin live all ya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.